Menjelang Lebaran tahun ini, kesedihan dirasakan sejumlah pedagang pakaian di pasar tradisional. Mereka mengeluh akibat maraknya pasar online saat ini. Seperti yang tampak di pasar daerah Randu Blatung atau Pasar Pahing, Kecamatan Randu Blatung, Blora ini, jumlah pembeli turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut para pedagang, kondisi ini akibat dari maraknya aplikasi penjualan secara online. Salah seorang pedagang, Susi, mengaku omsetnya turun hingga 90% lebih. Tak jarang dalam sehari dirinya tak mendapatkan pembeli sama sekali. Selain sepinya pembeli, atap pasar yang sering bocor di sana-sini membuat pedagang semakin menangis karena lapak dan dagangan mereka harus terkena guyuran air hujan. Ini efek dari apa, Bu? Itu dari online itu. Oh, dari TikTok, pasar online TikTok ya. ada Shopee itu kan dibuka, jadi pasarnya mati. Pasarnya mati. Harapannya pedagang di pasar konvensional seperti ini seperti apa, Bu? Itu harusnya ditutup biar jalan di pasar kecil-kecil seperti ini. Tiap Oke. harinya itu pokoknya nihil, nggak ada pemasukan. Hari ini sudah ada yang beli, Bu? Belum ada. Mungkin bisa diceritakan, Bu, omsetnya sehari atau sebulan berapa dibandingkan tahun dulu? Kayak hari ini seperti belum dapat buka dasar. Hari ini belum dapat sama sekali ya. Iya. Kemarin itu Pak dapat berapa, 300.000. Pas rame loh Mas, kemarin itu minggu saya kurang dapat 300.000, itu barangnya orang loh, nggak pentingnya berapa. Hanya menjualkan gitu ya, Bu. Jualnya temannya orang. Udah seperti Berarti kesimpulannya sepi sepi karena efek dari online itu tadi. pasar online ya, Bu. Sangat sepi. Sama skip ya. Iya. Itu efek dari apa, Bu? Itu kan dari online Mas. Pasar online ya. Pasar online ya. Oh, gini. Harapannya Ibu seperti apa? Harapannya saya ya seperti kayak biasanya sebelum ada online Mas. Ya orang-orang kecil sini kan ya butuh namanya pasar rakyat ya Mas ya. Oke. Jadinya ya membutuhkan ya sekarang semuanya apa-apa ya mahal. Oke. Terusan kita ya butuh makan. Dulunya saya ya merantau di Jawa Timur, pulang ke sini ya niatnya ya menyambung hidup, Tapi cari malah uang sepi ya, Bu ya. di desa. Terus ya pajak harus bayar. Orang bukan jualan di rumah ada sakit sampai berapa bulan nggak bisa bayar. Terus jualan sepi, kadang itu berapa hari zong, terus ada beli satu, kadang ya BH satu, Oh, oke. Oke. daster satu. Berarti harapannya supaya pasar tradisional seperti ini bisa dihidupkan lagi ya, Bu ya. Iya. Oh. Seperti ya, Bu. Heeh. Padahal udah hari keberapa ini mau lebaran. Sudah hampir lebaran ya, Bu. Terus banjir ini, toko ini banjir, belakang saya banjir. Belakang itu Kenapa, Bu, banjir, Bu? itu dari atas itu loh. Oh, Iya, tadi udah dianu nggak bisa itu. palangnya bocor ya. Iya. Oke, Sampai ke dalam. sepinya pasar ini menurut jenengan efek dari apa? Online. Pasar online Iya. itu ya. Oh, harapannya jenengan, Bu? Harapannya ya gimana? Harapannya semakin maju, semakin ramai lagi seperti dulu. Sementara itu, salah seorang pembeli, Sulis, mengaku lebih memilih membeli di pasar konvensional dibandingkan dengan membeli di pasar online, karena bisa melihat barang secara langsung dan bisa bernegosiasi harga dengan penjualnya. Bu, pertanyaannya, kenapa memilih beli di pasar tradisional dibandingkan dengan beli di online? Ya takutnya kalau di online itu nggak sesuai barangnya Mas. Kalau di pasar kan lebih bisa nego, tahu barangnya seperti apa. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Tingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dialami pedagang pakaian di pasar tradisional, kami telah terhubung dengan reporter kami Hanafi. Rekan Hanafi, silahkan untuk laporannya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini tepat saya berada di tengah-tengah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora.
sebentar lagi Lebaran. Namun kesedihan dirasakan oleh sejumlah pedagang pakaian yang ada di pasar ini. Dikarenakan saat ini sedang marak aplikasi online yang menjual berbagai macam merek dan berbagai macam pakaian. Inilah yang menyebabkan sejumlah pedagang di pasar ini mengeluh. Penjualan mereka turun drastis, hampir 80-90% lebih. Bahkan dari pantauan di lapangan, banyak lapak-lapak milik penjual yang terpaksa tutup karena sepinya pembeli di pasar ini. Mereka mengeluh setiap hari jumlah pembeli semakin menurun. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pembeli tahun ini sangat parah sekali. Jumlahnya semakin menurun. Bahkan sejumlah pedagang mengaku hampir setiap hari mereka tidak mendapatkan pemasukan. Sedangkan modal yang mereka keluarkan untuk membayar retribusi dan untuk membayar pajak yang lainnya tetap berjalan. Namun ada pula beberapa pedagang yang hari ini menggunakan aplikasi TikTok ataupun Shopee untuk mendongkrak penjualan mereka. Karena mereka mengaku ketika mereka tidak menggunakan aplikasi tersebut, penjualan mereka justru malah semakin jatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah potret salah satu pasar tradisional di Kabupaten Blora. Kesimpulannya dari pantauan yang kami lakukan di lapangan, hampir seluruh pasar-pasar tradisional di Kabupaten Blora mengalami hal yang sama. Kesimpulannya mereka mengeluhkan banyaknya aplikasi-aplikasi penjualan secara online yang mereka bebas memilih. Namun beberapa pembeli yang bisa saya temui, meskipun hari ini saya sangat kesulitan sekali untuk mencari pembeli, mereka mengaku masih tetap melakukan pembelian di pasar tradisional karena mereka bisa melihat secara langsung kondisi barangnya dan mereka bisa melakukan negosiasi harga. Dari perjalanan saya di pagi ini dari pukul 9 sampai hampir pukul 11 siang ini, saya baru menjumpai 2 pembeli. Dan mereka mengaku terpaksa membeli di pasar karena sempat kecewa dengan pembelian di pasar online. Dari Kabupaten Blora, kami melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Hanafi. Selamat kembali bertugas.